Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum teman-teman. Siapa nih di sini yang rindu sekolah? Siapa di sini yang kangen sekolah? Tenang, di video kali ini Bu Dina akan mengajak kalian untuk room tour SDK di Jawonorejo dan mengetahui warga SDK di Jawonorejo. Apa sih warga SDK di Jawonorejo itu, Bu Dina? Warga SDK di Jawonorejo adalah orang yang berada di sekolah yang memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, siapa saja sih warga SDK di Jawonorejo itu? Warga SDK di Jawonorejo yang pertama ada kepala sekolah, yang kedua ada petugas perpustakaan, yang ketiga ada petugas tata usaha, yang keempat petugas administrasi atau pembayaran SPP, yang kelima ada bendahara, keenam guru, ketujuh ada siswa, yang kedelapan ada petugas kebersihan, yang kesembilan ada editor, dan yang kesepuluh ada petugas keamanan. Nah, setiap warga memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda. Di sini tercipta kerjasama. Sekarang Bu Dina akan ajak kalian room tour ke gedung SDK di Jawonorejo. Yang pertama, di sini ada ruang kepala sekolah. Nah, kepala sekolah merupakan bagian dari warga SDK di Jawonorejo. Kalian bisa lihat ruang kepala SDK di Jawonorejo ya. Kepala Sekolah SDK di Jawonorejo adalah Bapak Muhammad Iqbal SAG MSI. Peran Pak Iqbal di SDK di Jawonorejo sebagai kepala sekolah. Nah, tugas Pak Iqbal sebagai kepala sekolah adalah kepala sekolah adalah orang yang memimpin sekolah. Tugasnya yaitu menyusun program kerja dan anggaran sekolah, mengatur kegiatan belajar mengajar di sekolah, kemudian mengatur penggunaan sarana dan prasarana sekolah. Yang keempat, memberikan motivasi kepada seluruh karyawan. Dan yang kelima, menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Anak-anakku, itu tadi tugas dari peran Pak Iqbal sebagai kepala sekolah di SDK di Jawonorejo. Selanjutnya adalah ruang tata usaha. Di ruang tata usaha ini ada petugas tata usaha, kemudian ada petugas SPP, dan ada bendahara. Bu Nikma dan Bu Aza berperan sebagai petugas tata usaha. Tugas dari Bu Nikma dan Bu Aza sebagai tata usaha adalah yang pertama, menyusun administrasi kepegawaian, yang kedua, menyusun administrasi siswa, yang ketiga, bisa membuat surat, membuat pemberitahuan kegiatan sekolah kepada wali murid atau orang-orang yang bersangkutan. Itu merupakan tugas Bu Nikma dan Bu Aza yang berperan sebagai petugas tata usaha. Di ruang tata usaha juga ada Bapak Muhyiddin. Nah, Bapak Muhyiddin atau biasa disebut Pak Idin ini berperan sebagai petugas administrasi. Salah satunya yaitu berperan dalam melayani pembayaran SPP. Nah, tugas dari Bapak Muhyiddin adalah melayani pembayaran SPP, mereka pembayaran SPP dan kemudian melaporkan kepada Yayasan Khadijah. Di ruang administrasi juga ada Bapak Satria Yamin atau bisa disebut Pak Yamin. Peran Pak Yamin di SDK di Jawonorejo adalah sebagai bendahara. Nah, tugas bendahara di sini adalah bendahara itu merupakan orang yang mengatur keuangan sekolah. Tugasnya adalah menyusun administrasi keuangan, menyerahkan gaji bulanan pegawai, dan yang ketiga membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Selanjutnya di sini ada ruang perpustakaan. Ruang perpustakaan ini terdapat petugasnya juga loh teman-teman. Petugas perpustakaan disebut dengan pustakawan. Siapa ya petugas perpustakaannya?
Bu Nadia Rahmawati atau yang biasa kita sebut dengan Bu Nadia berperan sebagai pengelola perpustakaan. Tugas Bu Nadia sebagai pengelola perpustakaan adalah membuat administrasi perpustakaan, dimulai dari mencatat pengadaan buku, kemudian mencatat koleksi-koleksi buku perpustakaan, mencatat siapa saja yang meminjam buku di perpustakaan. Selanjutnya adalah ruang kelas. Berbicara ruang kelas, di sini ada dua warga sekolah yang biasa di ruang kelas. Yang pertama ada guru dan yang kedua ada siswa. Apa saja sih tugas dari peran guru dan peran siswa? Nah, salah satu guru di SD Khadijah Wonorejo yang pertama ada Bu Dina Rosita atau yang biasa disebut dengan Bu Dina. Jabatan Bu Dina atau peran Bu Dina adalah sebagai guru kelas. Kedua ada Ibu Suryani Cahyaningrum atau Miss Yani. Peran Miss Yani di SD Khadijah Wonorejo sebagai guru bahasa Inggris. Dan yang ketiga ada Ibu Lutfi Alfiatin yang biasa disebut dengan Bu Fia. Peran Bu Fia sebagai guru agama. Guru adalah orang tua anak-anak di sekolah. Tugas guru adalah yang pertama mengajarkan ilmu kepada anak-anak atau siswa. Yang kedua, mendidik anak-anak. Mendidik di sini meliputi membimbing dan mengarahkan anak-anak ke yang lebih baik. Dan yang ketiga, membuat administrasi kelas seperti membuat video pembelajaran, membuat RPP, silabus, membuat soal UH, soal PTS, atau soal PAS. Dan yang terakhir, menjaga hubungan baik dengan wali murid. Selanjutnya, di sini ada siswa. Tugas siswa adalah belajar dengan giat di sekolah, menghormati guru, dan mematuhi peraturan di sekolah. Dan ini adalah toilet siswa dan siswi SD Khadijah Wonorejo. Kebersihan toilet adalah tanggung jawab petugas kebersihan SD Khadijah Wonorejo serta tanggung jawab siswa juga untuk menjaga kebersihannya. Bapak Muhammad Haris Amirullah atau yang biasa disebut Pak Haris, kemudian Bapak Masisa Septa atau yang bisa disebut dengan Pak Septa, beliau adalah berperan sebagai tenaga kebersihan di SD Khadijah Wonorejo. Tugas tenaga kebersihan di SD Khadijah Wonorejo adalah menjaga kebersihan sekolah, membersihkan halaman, kamar mandi, serta lingkungan sekolah lainnya. Nah, selain itu, Pak Septa ini juga berperan sebagai editor SD Khadijah Wonorejo. Tugasnya Pak Septa apa? Sebagai peran editor, Pak Septa membantu guru-guru mengedit video pembelajaran, kemudian menguploadnya ke YouTube SD Khadijah Wonorejo. Dan di sini ada Pak Yoto. Pak Yoto, beliau adalah petugas Greenhouse SD Khadijah Wonorejo. Tugasnya Pak Yoto adalah menyemai benih, kemudian menanamnya di media tanam dan merawat tanaman di Greenhouse SD Khadijah Wonorejo. Itu tadi peran dan tugas warga sekolah SD Khadijah Wonorejo. Dan yang perlu kita ingat adalah meskipun kita berbeda peran, namun kita harus tetap saling menghormati dan saling menghargai, tidak boleh mengejek dan tidak boleh saling meremehkan. Nah, seluruh warga sekolah di SD Khadijah Wonorejo bekerja sama dengan cara melakukan peran dan tugasnya masing-masing. Setiap warga sekolah di SD Khadijah Wonorejo tidak saling mengganggu saat melaksanakan tugas. Oleh karena itu, seluruh warga sekolah SD Khadijah Wonorejo menjadi rukun. Di mana saja pembagian peran perlu dilakukan, pembagian peran juga dapat dilakukan saat bermain, kemudian di rumah, dan saat belajar di kelas. Contoh dalam permainan adalah permainan bola. Dalam permainan bola, ada yang berperan sebagai penjaga gawang, ada yang berperan sebagai penyerang, dan ada yang berperan sebagai pemain belakang. Nah, masing-masing peran ini melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik, bekerja sama dengan baik sehingga didapatkan kelompok yang menang.
Kemudian, semua harus bekerja sama untuk menghasilkan yang terbaik. Bekerja sama artinya melaksanakan dengan sungguh-sungguh perannya dan tugasnya masing-masing. Selain dalam bermain, kita juga berbagi peran dalam kelompok. Misalnya ketika kita mengerjakan tugas secara berkelompok. Ya, dan yang perlu kita perhatikan adalah setiap mengerjakan tugas kelompok, maka setiap anggota kelompok memiliki peran. Jangan sampai hanya satu atau dua orang saja yang berperan. Yang kedua, pembagian peran harus dilaksanakan secara adil, tidak boleh berpihak atau memberatkan orang-orang tertentu. Yang ketiga, tugas kelompok akan berjalan lancar jika semua peran melaksanakan tugas dengan baik. Dan yang keempat, pembagian peran dalam kelompok tercipta kerjasama sehingga pekerjaan cepat selesai. Nah, itu tadi teman-teman, pembagian peran dan tugas dalam kehidupan sehari-hari kita, pembagian peran dan tugas di sekolah, di lingkungan bermain, di rumah, dan ketika belajar di sekolah. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sampai bertemu di Zoom meeting bersama guru kelasnya masing-masing. Jangan lupa like video ini, kemudian share barangkali bermanfaat. Dan yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe ya. Sampai bertemu di pembelajaran bersama Bu Dina selanjutnya. Bu Dina akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.